kali ini aku pengen coba memasuki labirin yang desainnya sangat sacred dan sangat ancient, dan alhamdulillah lagi sepi juga, belum ada orang karena masih pagi, dan kita mau coba menyusuri ke dalam labirinnya ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang drama, dan aku mau coba masuk dulu. So basically this is how we go and how we use the labyrinth. Jadi disebutin bahwa kita hanya masuk aja dengan niat yang tulus dan non-judgmental dan just being present. Tarik napas dulu beberapa kali, terus setting intention bahwa dengan kita masuk labirin ini kita diberikan clarity lebih jelas lagi, dan setiap langkah kalau bisa diiringi dengan basmalah dan menjadi blessing buat Mother Nature ya. Semakin mendekati core, semakin mendekati inti diri yang sejati, aku meniatkan untuk supaya kedepannya kehidupanku lebih clear lagi, lebih didekatkan lagi dengan misi hidupku yang sesungguhnya, lebih didekatkan lagi dengan my true inner self, my true core, dijauhkan dari ego ya. Meskipun ego itu nggak 100% jelek ya, dengan ego kita bisa maju, dengan ego kita bisa men-challenge diri sendiri, tapi at least aku pengen lebih hidup lebih otentik ya. Tuh kayaknya sih di dalam ada pine cone, simbol-simbol yang sangat sacred ya. Pine cone itu simbol ancient yang merepresentasikan pineal gland atau kelenjar pineal kita di otak. Tuh lihat, jadi dia tuh kayak core-nya ini kayak batu-batu yang disusun ya. Terus ada beberapa simbol-simbol sacred, simbol-simbol sakral yang kuno. Sambil aku jalan, ada beberapa pine cone, ada sage juga deh, kayaknya ada sage juga. Terus oh my god, aku udah mulai kok nggak nyampe sih, kayaknya deket, cuma ternyata jalurnya tuh ribet dan jelimet, menandakan bahwa pencarian jati diri atau menemukan diri yang sejati itu nggak gampang teman-teman. Oh my god, subhanallah banget. Kayaknya itu tadi core udah deket banget, tapi ternyata pas dijalanin lagi belum nyampe. Dan ya, I think philosophical atau simbolism udah mau nyampe core, alhamdulillah, adalah mencari jati diri yang sejati tuh nggak gampang. Perjalanan ke dalam itu panjang dan mungkin butuh bertahun-tahun, tapi kalau kita mulai sejak dini, kita pasti jauh bisa lebih baik dari orang lain gitu. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ada di core di tengah-tengah labirin ini. Ada batu-batu yang disusun, ada pine cone. Pine cone ini bukan sekedar pine cone ya. Dia nih simbol pineal gland, simbol mata ketiga atau third eye chakra di tubuh kita, di tubuh eteris kita. Karena kita punya tubuh jasmani dan punya tubuh eteris. Dan pine cone ini simbol yang sangat sacred sekali. Buddha disimbolkan dengan patung yang semua rambutnya itu kriwil-kriwil, tapi kalau kita deketin itu ternyata semua pine cone yang kecil-kecil yang disusun rapi di kepalanya. Itu ada simbol tertentu juga, di mana Buddha sangat mengutamakan pencerahan atau mengutamakan kekuatan third eye chakra. Terus ini apa ya? Oh, ini kayak semacam gelang.
Terus ada stiker. Aku nggak tahu deh, mungkin apakah orang-orang meninggalkan barangnya untuk setting intention, aku kurang tahu. Tapi yang pasti ada simbol-simbol, ada yang ninggalin koin tuh, lihat kan, ada yang ninggalin koin, ada yang nyusun batu, ada yang ninggalin lip gloss. So basically orang-orang meninggalkan apapun yang menurut mereka bisa meninggalkan jejak DNA mereka ya. Saelah apaan sih? Ya mostly kayak gitu. So wow. So this is it, my very first labyrinth experience. Ngelihat sekelilingnya, karena di sini juga ada medicine wheel juga. Coba kita lihat medicine wheel kayak apa ya. Jadi di sebelahnya labirin ada medicine wheel. Ini simbol Native American yang kuno juga, ancient Native American. Kamu bisa lihat di belakang background dari medicine wheel ini adalah gugusan bebatuan red rock yang sangat indah ya, dan sekelilingnya tuh kayak orang-orang membangun bangunan-bangunan komersial dengan arsitektur yang tetap menyatu dengan si red rock. Jadi mereka pakai warna-warna terakota. Mereka pakai struktur kayak hotel-hotel, itu pakai struktur kayak kotak-kotak gitu. Instead of bangunan-bangunan standar yang segitiga gitu atapnya, enggak, mereka pakai struktur modern minimalis yang kotak-kotak karena mereka menyesuaikan dengan unsur alamnya. So ini adalah medicine wheel. Medicine wheel yang bentuknya kayak roda, dan ini simbol penyembuhan juga. Perang di dalam medicine wheel ini ya kan semua jadi ilmu-ilmu mitologi itu semua menyatu ya. Ada medicine wheel dari Native American. Terus untuk Wiccan ya yang lebih ke Irish atau lebih ke Europe, mereka Wiccan itu kayak ilmu-ilmu witchcraft itu juga pakai kayak gini lingkaran, cuma mereka pakai pentagon kan di gambarnya, bukan roda kayak gini tapi lebih ke pentagon. Tapi prinsipnya tuh sama, mereka ada di core di mana lingkaran ini adalah suatu bentuk proteksi. Dan kemudian biasanya mereka orang-orang Native American itu di dalam melakukan ritual smudging atau bakar bukan menyan ya, bakar sage atau sage tulisannya yang di bundel-bundel jadi kayak cerutu gitu ya, satu bundel. Terus biasanya mereka membakar asap itu yang berefek clearing dan cleansing. Aku pun rutin melakukan di rumah karena sangat enak banget buat clearing energi. Terus asapnya itu disebar pakai bulu eagle atau bulu burung elang. Terus dan ini nama orang-orang yang sudah melakukan inisiatif pembangunan medicine wheel ini. Mereka lebih ke menuju world peace ya. This medicine wheel is the unification of humanity. Terus mereka suka bikin ritual new moon, full moon ceremonies, yang intinya adalah kita selalu melakukan doa untuk perdamaian dunia. Kita setiap saat melakukan doa untuk supaya dunia ini damai, dunia ini indah, dan alam tetap terjaga. Simbol medicine wheel ini simbol interconnectedness. Jadi damai banget ada di sini dan nggak ada orang juga, alhamdulillah. So I think aku mau nyoba masuk ke dalamnya dulu ya. Hai guys, sekarang aku lagi menuju Bell Rock, vortex di Sedona yang terkuat nomor 2, dimana nomor 1-nya adalah Cathedral. So kalau kamu lihat itu adalah gugusan, satu red rock yang gede banget, bentuknya kayak lonceng. Disitulah dia dinamain Bell Rock, yang menurut aku kayak lebih ke kayak stupanya Borobudur ya. So udah powerful banget rasanya ya, dan lumayan rame karena emang orang-orang pada tertarik sama tempat ini. Terus I'm gonna go ahead, get closer over there,
Nanti kita kabarin lagi pas sudah sampai sana. Hai, aku sekarang ada di Red Rock Sedona. Yang aku rasain sekarang adalah hawanya semakin banget, anginnya sangat semilir tapi juga tidak begitu ganas. Pemandangan di sekitarnya sangat friendly banget. Kalau aku bawa berkeliling ya, mulai dari Red Rock-nya, kemudian ada gugusan Red Rock yang lain. Tadi mulai dari Bell Rock, terus ada gugusan Red Rock yang lain. Beberapa itu bentuknya standar, sehingga kurang begitu tenar, tapi emang semuanya tuh subhanallah banget sih. Dan kemudian ini Bell Rock-nya, dan emang semua alamnya tuh unik ya. Even lihat deh, ranting pohonnya aja udah kayak ular tuh. Jadi emang ada struktur yang berbeda di topografi alam ini. Dan aku excited banget karena emang dari lama wishlist aku udah kesini dan sekarang tercapai alhamdulillah, dan rasanya emang luar biasa ya. Meskipun aku nggak manjat aja, di sini udah lumayan kuat karena berasa tanaman-tanamannya aja udah beda ya, ada kaktus, ada segala macam. So sekarang karena suami dan anak-anakku nunggu di bawah, aku akan balik ke mobil dan kemudian aku akan nyoba vortex yang lain yang paling kuat dari semua vortex. Kita sekarang sudah ada di Cathedral Rock di hari kedua karena kemarin sudah sangat lelah dan baru sekarang bisa kesampaian mengunjungi vortex terkuat pertama di Sedona, dan ini adalah entrance, dekat dengan entrance, dan that's it, that's the Cathedral Rock, satu gugus ini. Dan untuk mencapai vortexnya kita harus menyeberangin kayak sungai kecil gitu. So nanti begitu sampai sana kita akan update lagi. But yeah, overall di sini pun suasananya sangat asri sekali. Belum begitu banyak yang datang, dan you can see we already get a love from a special shape cloud over there. There is like a butterfly shaped clouds or an flying angel shaped clouds. Well, that's a universe, or the angels say hi to you. Alrighty, di sana nanti saya rekam lagi. See you there. So, hi. Sekarang kita sudah sampai di pertengahan trail menuju Cathedral Rock, dan saya pikir ini adalah titik terakhir kita bisa melihat Cathedral Rock secara utuh keseluruhan. So, aku pikir sekarang waktunya untuk terakhir menunjukkan ke kalian bagaimana bentuk Cathedral Rock yang terlihat utuh dari puncak sampai ke dasarnya. Karena kalau udah sampai akhir trail banget, pasti bentuknya udah nggak akan utuh lagi. So, this is what you got. It is so majestic. Setiap red rock atau setiap vortex dinamakan sesuai dengan bentuk alaminya ya. Cathedral Rock ini mirip dengan struktur bangunan gereja-gereja katedral yang ada di Eropa maupun ada di Jakarta juga ya. Gereja katedral itu bentuknya adalah kubah tinggi ya, kubah tinggi, mereka megah-megah tinggi-tinggi ya, kayak gereja katedral gitu, dia melonjong ke atas. Semakin siang sudah semakin ramai, orang-orang mulai pada berdatangan. Jadi ternyata batuan sedimen yang rata ini atau batuan yang plateau ini adalah tempat orang meditasi. Ternyata mereka duduk, terus mereka taruh barang-barangnya, terus mereka kayak ngambil energi alam gitu. Atau mereka hanya sekedar jalan-jalan aja, karena pas banget ini bentuk keseluruhannya Cathedral Rock kelihatan banget. Dan biasanya mereka tuh duduknya tuh menghadap ke Cathedral Rock sambil ya just sitting in a silence gitu. Terus
Oil yang aku bawa sekarang ada 3. Oil yang aku bawa sekarang ada 3. Magnify your purpose, karena rugi banget ya kalau nggak pakai oil karena energinya lagi besar banget. Kita bisa optimalin dengan combine dengan essential oil. Terus yang kedua adalah awaken, yang mana cocok banget ya topiknya sama vortex. Kemudian yang ketiga ada abundance, which is I'm feeling so much abundant right now. So I guess that's it. I'm so grateful right now. I feel so serene. Ngeliat orang-orang juga pada kayak happy banget datang ke sini. Mereka pada khusyuk banget semuanya. Ngambil foto sama teman-temannya atau sama grup spiritualnya. Setelah selesai dan balik dari Cathedral Rock, kita balik lagi ke trail menuju parkiran mobil. Terus intinya ternyata lokasi pusat energi atau vortex di mana orang-orang pada duduk meditasi atau sekedar ngeliatin ya kayak tafakur alam, itu adalah di batuan sedimen yang datar tadi. Pas pertama kali datang kita belum nyadar bahwa itu adalah spotnya. Aku nggak ngerasa mana ya vortexnya. Pas aku jalanin terus sampai mentok dan udah nggak kelihatan apa-apa lagi, Cathedral Rock-nya udah nggak kelihatan banget lagi. Akhirnya kayaknya yang tadi deh. Dan akhirnya pas aku memutuskan untuk jalan balik, di tengah-tengah batuan sedimen tadi baru ketahuan orang-orang duduk just sitting in a silence and just being present. Dan di situ baru ngeh, oh di sini adalah lokasi pusatnya atau pusat energinya. And then spot yang paling bagus emang di situ tadi. Kemudian akhirnya aku mulai mencoba connect juga, duduk sebentar in silence dan rasanya enak. So intinya adalah nggak peduli tempatnya di mana, semua alam atau Mother Nature itu punya energi healing yang sangat besar sekali kalau kita mau cultivate. Dan intinya kekuatan itu ada di diri sendiri dan bukan di faktor eksternal. Meskipun para kayak pilgrimage gitu banyak yang datang pada ngincar tempat vortex, but you know what, the ultimate power is within yourself. Dan semua faktor eksternal ini hanya fasilitator aja. So how sweet, look at that. Yeah, that's a nice spot to photo. So anyhow, setelah selesai udah puas dan akhirnya puas banget. Aku dapat vortex yang terkuat di Sedona, udah dapat Bell Rock, udah dapat Katedral, dan kayaknya I'm good. Like I can die peacefully. Terus habis ini kita lebih ke side-side yang shopping, side-side yang rekreasional, and then I'll see you around next time.